Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa membacakan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya serta taufiknya sehingga kita pada siang hari ini masih bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dan salawat dan kesalam semoga senantiasa tercurah kepada qudwasana kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita sama-sama ketahui bahwasannya di penghujung tahun Masehi ini, yang mana kita berada di tanggal 31 Desember, memang sebagai pada umumnya bahwasannya malam pergantian tahun baru itu senantiasa dirayakan oleh masyarakat secara umumnya. Maka terkait itu hendaknya kita sebagai kaum muslimin tidak perlu ikut terlalu bereforia merayakan pergantian tahun Masehi. Bahwasannya tidak ada yang spesial daripada pergantian malam tahun baru tersebut. Yang mana matahari yang terbit di esok hari pun adalah matahari yang sama. Kemudian malamnya ada juga malam yang sama. Tidak ada yang istimewa baik kita sebagai kaum muslimin. Maka para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka barang siapa menyerupai suatu kaum, maka itu adalah sebagian atau bagian dari mereka. Maka ketika kita ikut larut dalam merayakan pergantian malam, kemudian kita mengistimewakan malam tersebut seolah-olah malam tersebut istimewa, lebih istimewa dari malam-malam yang lain, yang tentunya ini tidak ada dasar di dalam hadis maupun Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati agar tidak meniru kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'anna sunana man qablakum sibran wa shibrin. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta, hatta law salaku hajra subbin la tasluquhu wastaktafuhu. Sehingga seandainya mereka menempuh masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian pasti juga akan mengikutinya. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah yang baginda maksud orang Yahudi dan orang Nasrani? Qala faman, maka siapa lagi? Maka para jamaah sedikit mengingatkan bahwasanya tidak ada yang spesial daripada pergantian malam tahun baru. Maka kita seyogyanya sehendaknya bisa mencikapi malam tersebut dengan biasa saja dan tidak ikut larut dalam euforia,
bagi kaum yang merayakan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang pembacaan atau syarah dari hadis, yang mana dari hadis kitab Arba'in An-Nawawi yang ke-32. An Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sanan Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dhirar, tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Dalam hadis ini mengandung hukum bahwasanya setiap bahaya itu harus kita singkirkan, baik bahaya itu tidak disengaja oleh kita. Contohnya, ketika kita melihat ada bahaya di tengah jalan, ketika kita melihat duri ataupun paku yang akan membahayakan pengguna jalan, maka sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk menyingkirkan bahaya tersebut. Dan itu merupakan salah satu dari bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dirar, dan juga kita tidak menciptakan bahaya kepada orang lain. Kita dilarang untuk membuat atau menyengaja bahaya terhadap orang lain, meskipun itu hanya sekedar iseng. Kita dengan sengaja misalkan membuat orang lain kesusahan, kita dengan saja membuang sampah di depan rumah tetangga kita, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengganggu tetangga kita dan saudara kita. Bahwasanya juga Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, gambaran dari seorang muslim adalah orang muslim lainnya itu selamat dari lisan, dari perkataan, dari ucapan kepada muslim yang lainnya, dan juga tangannya. Tangannya di sini semut adalah perbuatan, sikap kita terhadap muslim lainnya, itu kita tidak menyakiti mereka. Muslim yang lainnya selamat dari lisan kita, dari ucapan kita, ucapan yang tidak menyakiti, ucapan yang tidak menghina, merendahkan, menzalimi orang lain, dan juga perbuatan kita menyelamatkan mereka selamat dari perbuatan kita, dari sikap kita terhadap mereka, perlakuan kita terhadap saudara kita, adil atau tidak, zalim atau tidak. Kemudian kita memberikan haknya sesuai dengan haknya, berikan sesuai dengan haknya, ya, tidak mengurangi, tidak melebihi. Kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara kita. Maka di dalam hadis ini la dharara wa la dirar, tidak boleh memberikan mudarat, memberikan bahaya dengan tanpa disengaja, maupun wala dirar, dan tidak pula bahaya yang disengaja oleh kita. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga para jamaah dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan.
nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.